sukses menjadi desainer dan juga artis ternama, Ivan Gunawan atau yang akrab disapa Igun, rupanya mencoba banting setir jadi pebisnis kuliner. Dan belum lama ini, Igun baru saja meresmikan bisnis kuliner terbarunya, yakni Warung Kulit Ma Igun di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Igun pun happy lantaran banyak teman dan sahabatnya memberi support untuknya, termasuk Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Meski Igun sebagai owner, namun Igun rupanya tak malu untuk terjun langsung melayani para tamu yang datang dan sudah antri agar bisa langsung dilayani Igun. Tapi nih, Igun rupanya nggak mau pilih kasih. Meski Ayu dan Bensu adalah bestinya, tetap saja Igun menyuruh mereka untuk antri yang sontak saja membuat Bensu dan Ayu kesal. Ini lu di sini, lu ngantri, lu di sini. Nggak ada, lo mau artis, mau apa, nggak ada urusan teman. Masuk, antri, gitu. Iya. Senyum. Halo. Masa antri lo? Bang, kita artis, jam. Kan gua artis sama Yang ngaruh lagian nih. Ya, meski mendapat omelan Bensu dan Ayu, Igun tak peduli tetap memperlakukan keduanya layaknya pembeli. Lantas apa saja ya menu pilihan Ayu dan Bensu? Benarkah Ayu menyukai menu di warung makan Igun lantaran sama dengan masakan rumahan? Pegang. Ini sendok garpu sendiri nggak? mana ada sendok garpu sendiri. Sambal nggak sambal? Sambal dong. Dagangnya baru nih ah. Kenapa tuh? Pakai nanya kalau sama dia, gua makan hati lah. Nih makan ini nih. Doain. Lancar, laris, ini mah enak banget makanan rumahan. Kerang, usus, apa namanya? Paru. Sambal sama kulit. Yes. Lantas seperti apa ya reaksi Bensu dan Ayu usai menyantap menu masakan di warung makan Igun? Nah gini kulitnya nih. Pakai kulit apa ya kira-kira? Nah gini kulitnya nih. Pakai kulit apa ya kira-kira dia Oma? Hah? Kok enak banget kulitnya pakai kulit apa? Curiga deh. Kulit beduk, kulit kebo, kulit ayam. Usai melayani Ayu dan Bensu, Igun pun menunjukkan menu-menu apa saja yang ada di warung nasi kulit miliknya. Menariknya, Igun rupanya tak mematok harga mahal, sebaliknya, meski tempatnya terbilang nyaman, harga menu di warung makanannya berkisar Rp17.000. Aku nggak mau orang datang ke restoranku takut mau bayar. Jadi makanya harganya aku bikin murah di 17.000. Ya, di Indonesia, Igun memang dikenal sebagai desainer dan artis dengan bayaran yang cukup mahal, namun hal tersebut rupanya belum cukup hingga membuat dirinya beralih jadi pebisnis kuliner. Namun benarkah terjunnya Igun ke bisnis kuliner demi bisa melunasi rumah yang dibelinya? Rumah nyicilnya 5 tahun aja gitu. Sama halnya dengan Igun, aktor Gading Martin juga kembali membuka cabang warung nasi tempong yang ketiga di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Ya, Gading rupanya tak ingin terlena dengan dunia gemerlap selebriti yang hanya sementara, dan demi masa depan gempitan Naura Martin, putri sematawayangnya, membuat Gading bertekad untuk memiliki bisnis, termasuk membuka warung nasi tempong. Lantas seperti apa support Gisela Anastasia, mantan istrinya? Kan kalau kuliner kebutuhan utama manusia ya, maksudnya makanan. Jadi kalau misalnya memang enak pasti akan dicari gitu. Jadi kan ada aja. Oke, Bapak Gading kok nggak pernah syuting, ada aja sih jalan-jalannya. Ya ada aja rezeki dari tempat yang lain. Salah satunya nasi tempongnya. Kalau kita nggak buka keran-keran lain dalam kehidupan kita, kita pemasukan nunggu di calling doang berarti kan. Nanti kalau misalnya nggak ada callingan nggak ada pemasukan. Jadi mungkin bisa lebih ke yang dia kuasain juga. Mungkin apa kosmetik, makeup segala macam kayak gitu kan dunianya dia. Jadi masing-masing punya jalannya sesuai yang mereka kuasai. Ya, warung nasi tempong rupanya menjadi awal kedekatan Gading dengan Medina, wanita yang kabarnya tengah dekat dengannya. Bahkan keduanya pernah kepergok liburan bareng. Melihat kedekatan Gading dan Medina yang dianggap serasi, netizen pun mulai menjodohkan keduanya. Lantas apa tanggapan Gading terkait perjodohannya dengan Medina?
teman baik. Makanya doain yang baik-baik. Nasi tempong disangkanya kenalan keluarga. Kenalannya di nasi tempong, gue undang teman-teman. Iya dong. Kan kita undang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Salah satunya kan Medina. Jadi kenalan di nasi tempong, tapi kayaknya mungkin banyak yang salah disangkanya kalau orang tua kita ketemu tuh kayaknya udah pertemuan keluarga gitu. Enggak juga, kayak sama aja kayak Andika ketemu bokap gue gitu. Sama gitu, sama. Kalau saya sih udah kebal. Besok saya jalan sama siapa ada fotonya juga digosipin juga. Forward-forwardan aja, ambil ketawa-ketawa. No, ayo loh. Meski Gading mengaku hubungan keduanya hanya sebatas teman, namun Gading sempat terlihat malu-malu saat menjawab pertanyaan awak media terkait keduanya sempat melihat Aurora bareng dengan Medina. Benarkah benih-benih cinta sudah mulai tumbuh di hati keduanya? Teman-teman, sudah ya kan. Terima kasih semuanya. Pokoknya happy holidays teman-teman. Mencoba untuk gantikan peran kalian. Semua keringatku, semua usahaku. Dua juri wanita Indonesian Idol ke-13, Bunga Citra Lestari dan Rosa, tak bisa menahan air mata tatkala mendengar lagu persembahan salah satu peserta idol asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Jayadi. Lagu Terima Kasih yang diciptakan Jayadi sebagai persembahan untuk kedua orang tua angkatnya ini sukses membuat hati Rosa dan BCL menangis. Bahkan ketiga juri lainnya, Maya Estianti, Judika, dan Ana Hermansyah ikut terharu larut dalam syair yang dinyanyikan dengan suara merdu Jayadi. Langkah darimu. Tisu dong, gue juga pengen berdiri. Gue asli banjir sih. Ini yang susah sebenarnya kayak Bunda ini menangis tanpa air mata itu berat banget. Kini ku berada ribuan langkah. Dalam sekejap, video penampilan Jayadi yang diunggah akun Indonesian Idol di akun video berbagi ini hingga semalam langsung melesat menjadi trending nomor 2 dan sudah dilihat 426.000 lebih hanya dalam hitungan 13 jam. Lantas siapa sebenarnya Jayadi? Ya, dari pengakuannya, Jayadi merupakan pria kelahiran Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tinggal di sebuah dusun nan jauh dari ibu kota, sejak kecil, Jayadi diasuh kedua orang tua angkatnya yang berprofesi sebagai pengrajin kayu. Jayadi baru bertemu kedua orang tua aslinya 2 tahun lalu, berkat wasilah kompetisi bernyanyi di ajang pencarian bakat lokal. Cerita hidup dan perjuangan Jayadi yang berpeluh asa merajut mimpi hingga sukses mengikuti audisi Indonesian Idol ke-13 ini pun sontak membuat Rosa, BCL, serta juri lainnya terharu. Kegiatan sehari-hari saya berprofesi bantuin bapak jadi tukang kayu. Saya memantapkan diri kalau saya udah punya jalan ketemu keluarga kandung saya pengen ikut idol. Dan saya baru ketemu mereka 2 tahun lalu. Berkat penampilannya yang orisinil dengan suara emas dan petikan gitar serta syair lagu yang diciptakannya sendiri, Jayadi akhirnya sukses mendapatkan golden ticket untuk melangkah lebih jauh di ajang pencarian bakat menyanyi yang digelar di RCTI ini. Kamu nyanyi simple banget, kamu hanya bercerita ini punya kualitas. Originalitas kamu pada saat kamu menyanyikan lagu kamu itu kekuatan yang tiada tara. Terima kasih buat kamu. Season 13 ini cukup berbeda ya, karakter vokal orang-orangnya, kontestannya tuh cukup berbeda terus dari yang season sebelumnya. Di season 13 ini aku bilang season yang horor, menakutkan. Kenapa? Pesertanya aku rasa akan horor. Kenapa? Karena mereka bersaing ketat. Kalau yang sekarang tuh kapasitas mereka bernyanyi itu hampir sama. Harapannya adalah season ini kita bisa menemukan lagi calon-calon idola Indonesia yang memiliki karakter yang berbeda dari idola-idola yang sebelumnya.
Sementara Ricis mencoba adopsi anak demi menemani Moana, lain halnya dengan Romeo yang terancam gagal mewujudkan mimpinya untuk mengucap janji suci pernikahan dengan Yasmin lantaran tambatan hatinya diculik oleh orang suruhan Rangga. Karuan saja hilangnya Yasmin membuat Romeo kalang kabut. Sebenarnya kamu ada di mana, Yasmin? Aku udah cari kamu sampai kemana-mana, tapi gak ada satupun orang yang ngeliat kamu. Sebenarnya kamu ada di mana, Yasmin? Gue pasti akan terus bantuin lu. Mungkin emang ini satu-satunya petunjuk untuk kita temuin Yasmin. Tapi kita nggak akan nyerah. Cari Yasmin sampai ketemu. Thanks ya. Yaudah kalau gitu kita bergerak lagi deh sekarang. Kita mencar aja supaya efektif. Siapapun yang dapat petunjuk Yasmin, langsung berkabar. Jawab kenapa? Kamu masih marah? Hah? Sampai kamu jawab? Ini bener apa enggak? Bener, Ma. Yasmin diculik. Kebahagiaan Yasmin atas kebebasan Romeo dari penjara berjalan cukup singkat. Tentu saja Rangga yang menjadi otak penculikan tak ingin melihat Romeo dan Yasmin bersatu. Di dalam penyekapannya itu, Rangga membuat skenario membongkar siapa sebenarnya sosok Romeo. Dalam video tersebut, Rangga memberi kabar jika kekasihnya itu merupakan anak dari Heru, pelaku pembunuhan orang tua Yasmin yang selama ini dicari. Siapa kamu? Kenapa kamu nyulik saya? Siapa kamu? Kamu gak perlu tahu siapa aku. Tapi yang pasti kamu tidak akan disakiti. Justru aku ingin menolong kamu. Aku akan beritahu kamu tentang fakta, tentang siapa Romeo sebenarnya. Kamu ngomong jangan sembarangan ya. Apa hubungannya Romeo sama ini, ha? Jawab! Tenang Yasmin, tenang, sabar, pelan-pelan. Supaya kamu tidak terlalu kaget tentang fakta-fakta yang akan aku kasih tahu sekarang ini. Orang yang sudah mengeksekusi papanya Yasmin, yaitu ternyata papanya Romeo gitu. Penculikan Yasmin itu menjadi senjata bagi Rangga untuk menjadi pahlawan kesiangan. Namun Romeo seperti melihat gelagat aneh hingga Romeo langsung menuduh jika kakak angkatnya itulah yang menjadi otak penculikan Yasmin. Aku yakin rencanaku ini pasti akan berhasil. Dan aku bukan hanya membuat Yasmin terkena mentalnya, tapi juga Romeo. Aku akan menghancurkan Romeo karena dia sudah melihat Yasmin menikah dengan aku. Dan dengan begitu, aku akan segera menguasai Cakradinata. Baru ini justru antagonis dan ya seru juga sih. Antagonis ini smooth aja sih, nggak yang orang muncul udah pasti antagonis, enggak. Ini yang smooth aja, jadi kayak ya serigala berbulu domba lah. Tentu saja penculikan Yasmin ini tak terlepas dari kerjasama antara Rangga dan Galang alias Pras yang menjadi tangan kanan Rangga demi bisa mendapatkan uang 1 miliar rupiah untuk membantu anaknya Nathan yang terlilit masalah keuangan. Mas Rangga, kenapa sih Mas melakukan ini kepada Yasmin? Karena saya cinta sama Yasmin. Dan saya akan menikah dengan dia, apapun caranya. Sebenarnya apa lagi yang ditutupin oleh Rangga? Dia nekat melakukan ini tanpa campur tangan Ajeng. Aku harus cari tahu. Aku mungkin bisa mendapatkan rahasia yang bisa menjadi senjata baru buat aku. Aku tadi take dimarah-marahin. Dimarah-marahin sama customer. Gara-gara katanya spare partnya nggak bener. Aku benerin mobil terus nggak bener spare partnya. Pemirsa, di tengah kesibukan karirnya sebagai artis yang cukup padat dan hamil besar 7 bulan, tapi kondisi itu tidak mengurangi Lesti Kejora untuk menyelesaikan pendidikan gelar sarjana S1. Ya, setelah menyelesaikan perkuliahan cukup lama, 5 tahun,
Lesti dinyatakan lulus pada sidang skripsi pada Agustus 2024 lalu. Kebahagiaan itu semakin lengkap setelah ia akhirnya menjalani wisuda dan resmi menyandang gelar sarjana S1 jurusan komunikasi pada sebuah universitas di Jakarta Barat. Ia merayakan kelulusannya didampingi keluarga tercinta, termasuk suaminya Rizky Bilar dan putra mereka Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Lesti membagikan kebahagiaannya melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengucapkan rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaiannya ini. Momen kelulusan Lesti juga menjadi inspirasi bagi para penggemarnya. Seperti inilah detik-detik kebahagiaan yang dirasakan pedangdut asal kota Cianjur itu saat naik ke podium dan menerima sertifikat kelulusan gelar sarjana S1 dari rektor. Di momen yang membahagiakan itu, calon ibu dua anak itu menyampaikan perasaannya bisa menyelesaikan studinya yang boleh dibilang tidak gampang mengingat waktu yang ia miliki sangat terbatas. Kebahagiaan juga dirasakan suami Lesti, Rizky Bilar, yang sejak awal mendukung langkah istrinya untuk menuntut ilmu hingga selesai. Pertama-tama, saya panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, panjang umur untuk kita semua karena Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa untuk kita bisa berada di momen yang sangat berharga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kenangan yang sangat indah untuk kita semua, terutama khususnya untuk saya. Walaupun saya menyelesaikan kuliah cukup lama, 5 tahun lebih, tapi alhamdulillah semangat saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini didorong dan didukung, disupport oleh suami saya tercinta, orang tua saya. Saya kuliah dari saya gadis sampai saya menikah, saya punya anak 1 dan sekarang saya wisuda udah mau 2 bapak ibu anaknya. Ya kita mah kan memang dia dari dulu udah dibatasi kerjaan mah. Kalau dia lagi mau mah ayo gitu. Perjuangan panjang yang dijalani istri Rizky Bilar itu yang berhasil menyandang sarjana S1 seolah melupakan kondisi kehamilannya saat ini yang semakin membesar. Hamil 7 bulan, Lesti masih aktif berkegiatan di tengah rasa mules dan ngidam yang sudah menyerang. Lantas seperti apa kondisi kehamilan Lesti Kejora jelang kelahiran anak keduanya itu? Dan benarkah Bilar sudah diingatkan dokter untuk meminta Lesti mengurangi jadwal kegiatan keartisan yang padat? Mengingat ada kemungkinan istrinya terancam melahirkan secara prematur. Kemarin sempat komunikasi sama dokter yang biasa menangani istri saya. Dokter bilang kalau istri saya itu kan punya riwayat melahirkan bayi prematur gitu. Jadi kemungkinan besar yang ini pun akan sama kayaknya kemungkinan besar. Tapi mudah-mudahan sih ya apapun itulah diberikan yang terbaik lah. Karena kemarin juga istri saya sempat ngerasa udah mulai mules, udah mulai keluar cairan gitu-gitulah. Ya apa namanya? Ya sebetulnya kita udah mempersiapkan beberapa kandidat nama yang pasti namanya tuh nggak aneh-aneh lah, nggak yang masa namanya Rika Labil ya kan nggak gitu. Kita namanya udah kita siapin namanya karena ini kita namanya juga kita memang sudah pertimbangin dan hasil diskusi bersama juga ya, bukan karena memang saya yang memutuskan sendiri gitu. Saya pasti akan diskusi ke istri gimana sih namanya sayang gitu. Kendati demikian, pembawa acara dahsyatnya Weekend itu tetap berharap anak keduanya bersama Lesti Kejora bisa lahir normal seperti bayi kebanyakan. Menurut perkiraan dokter, anak kedua Rizky Bilar dan Lesti Kejora diperkirakan akan lahir pada Januari 2025 mendatang. Ditanya terkait perkembangan kehamilan sang istri, Lesti Kejora, Bilar tidak menjawab banyak, Bilar hanya meminta doa yang terbaik. Tapi ya apapun itu kita serahkan kepada Allah karena apapun yang diberikan Allah, takdir yang tertulis oleh Allah itu adalah hal yang terbaik yang kita terima. Anak ini akan menjadi anak yang bisa mampu menjadi penerang bagi kedua orang tuanya,
anak yang mampu berbakti, anak yang membanggakan kedua orang tuanya kelak.